Pemirsa Mitra TV, kami hadir kembali menyampaikan liputan khusus. Kali ini tentang potret pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Untuk mendukung program pemerintah, 12 sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Karya Penggawa terus bersaing meningkatkan mutu pendidikan demi mencetak sumber daya manusia yang unggul, berprestasi, dan berkarakter. Bagaimana potret pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Karya Penggawa? Berikut ini laporannya untuk Anda. Seperti inilah potret dunia pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Untuk mendukung program pemerintah, 12 sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Karya Penggawa terus bersaing meningkatkan mutu pendidikan demi mencetak sumber daya manusia yang unggul, berprestasi, berkualitas, dan berkarakter. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 82 Kerui, sekolah yang memiliki 187 siswa dengan 16 tenaga pendidik ini telah mendukung program pemerintah, seperti penerapan sekolah ramah anak, program Merdeka Belajar, literasi, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sejumlah prestasi pun telah diraih SDN 82 Kerui, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi di bidang akademik, pelajar SDN 82 Kerui pernah menjuarai Olimpiade Sains Nasional OSN Matematika dan IPA tingkat kabupaten. Bahkan, siswa SDN 82 Kerui pernah mewakili Kabupaten Pesisir Barat mengikuti OSN tingkat Provinsi Lampung. Kemudian di bidang non-akademik seperti olahraga atau ekstrakurikuler, sekolah ini juga telah menorehkan prestasi dengan menjuarai senam pramuka pada tahun 2023. Kemudian yang terakhir, pelajar SDN 82 Kerui meraih juara pertama pada perlombaan senam tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Pesisir Barat pada gelaran Kerui Fair tahun 2024. Putri, Kelas berapa? kelas 6A, Nah, adik ini kemarin ikut lomba apa? lomba senam Lomba senam di mana? di gedung Bupati. Di Bupati. Nah, kemarin ikut lomba dapat juara nggak? Dapat Juara berapa? juara 1, Kemarin itu lomba senam apa sih namanya? senam pesona pesisir barat. Dalam mengikuti lomba itu, senang nggak? Senang, Nah, selain senam, ada yang diikutin lagi nggak ekstrakurikulernya, olahraga? pidato, pramuka, Oh, banyak yang diikutin. Udah pernah ikut lomba belum? Juara belum nggak? udah sering. Lomba apa aja? Lomba nari, lomba senam Lampung Berjaya, lomba pidato juga. Dapat juara nggak itu? Rata-rata dapat. Juara berapa? Juara 3 juga. Sejumlah prestasi yang diraih pelajar SDN 82 Kerui tentu tak lepas dari dukungan berbagai pihak, terutama orang tua dan tenaga pendidik yang ada di SDN 82 Kerui. Selain itu, fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sangat dibutuhkan dalam menunjang prestasi dan bakat siswa. SDN 82 Kerui telah memiliki sejumlah prasarana yang cukup lengkap, seperti perpustakaan, aula sekolah, sanggar seni, sanggar pramuka, dan gedung olahraga. SDN Negeri 82 Kerui yang berada di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat ini, memang sekolah ini ada di ujung daripada kecamatan, pesisir tengah. Namun di sini kita mempunyai siswa sebanyak 187 siswa, kemudian ada guru tenaga pendidik kita sebanyak 16 orang, itu termasuk tenaga administrasi kita. Di sini kita sudah banyak yang ada pendukung kita, terutama di Kecamatan Karya Penggawa ini kita satu-satunya yang mempunyai aula dan kemungkinan juga satu-satunya SD yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai aula. Kemudian kita mempunyai sanggar seni, sanggar pramuka, kemudian UKS dan sebagainya. Kita sudah memulai P5 ini dari tahun 2023, ajaran 2023-2024. Bahkan kita sudah menggerakkan P5 ini dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Terutama kita sudah bisa membuat kotak pot daripada barang-barang bekas seperti aqua. Kemudian kita telah membuat keranjang sampah daripada tutup aqua botol.
Dalam prestasi, SD Negeri 82 sebelum COVID banyak pencapaian-pencapaian. Tentunya di bidang mata pelajaran yakni mata pelajaran IPA, mata pelajaran matematika itu masuk ke kategori OSN. Bahkan kita pernah mewakili Kabupaten Pesisir Barat ke provinsi. Selain itu kita mempunyai sanggar seni dan kita juga sering mewakili daripada Kecamatan Karya Penggawa untuk pentas seni di Kabupaten Pesisir Barat. Pelaksanaan Kruiper kemarin tahun 2024 kita mendapatkan juara pertama se-Kabupaten Pesisir Barat dalam lomba senam kreasi. Tak mau kalah dengan Sekolah Dasar Negeri 82 Kerui, SDN 87 Kerui juga berhasil mengembangkan potensi, bakat minat maupun kemampuan pribadi, kerjasama, dan kemandirian peserta didiknya secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler yang beragam di sekolah. Puncaknya pada tahun 2022 lalu, SDN 87 Kerui berhasil mendapatkan juara 2 dari tari kreasi tingkat kabupaten di pagelaran Bulan Bakti Karang Taruna Pesisir Barat. Selain itu, pada berbagai lomba, sekolah ini juga pernah mendapatkan juara pertama pada perlombaan sepak bola dan drum band. Nama kalian siapa? SD 87 Kerui. Nah ini kalian ini tadi ngapain? Ramen. Eskul di sekolah ya? Kalian udah pernah ikut perlombaan belum? Pernah. Lomba apa? Lomba nari sama drum band. Nah untuk drum band ini pernah dapat juara nggak? Pernah. Juara berapa? Juara 1 Di mana lombanya? di kecamatan. Nah, selain drum band, ada eskul yang lain nggak? Ada. Seperti apa? Nari. Nah nari itu ada pernah ikut perlombaan belum di luar? Pernah. Lomba di mana? Di kabupaten. Dapat juara nggak? Dapat. Juara berapa? 2. Juara 2. Selama mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler ini, kalian seneng nggak? Senang. Kenapa senengnya? Karena dapat pengalaman. Pengalamannya. Peningkatan kreativitas siswa di SDN 87 Kerui juga didukung oleh penerapan pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Program ini bertujuan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Penerapan program yang menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Penerapan P5 telah berjalan sejak 2 tahun silam. Para siswa juga diajarkan membuat sejumlah kerajinan tangan dari bahan limbah atau sampah. Di antaranya membuat bunga dari tutup botol bekas dan sedotan. Kegiatan ini diharapkan dapat mengasah kreativitas siswa sehingga bisa berguna bagi masa depan pelajar. P5-nya di SD 87 Pro ini bisa dibilang udah lumayan ya Pak ya, karena kita hanya baru memanfaatkan seperti limbah sampah seperti tutup botol dan sedotan. Untuk sekarang proyek P5-nya itu masih membuat untuk hiasan dinding, yaitu tutup botol yang ditempel dengan kardus dan karton terus dibentuk seperti bunga. Kalau yang bulan kemarin itu kita bikinnya dari sedotan juga sama botolnya, itu dibuat kotak pensil. Nah, ada kendala nggak sih Bu dalam penerapan pembelajaran P5 ini? Pasti ada ya Pak ya, karena kondisinya kita tidak bisa disamakan dengan yang istilahnya di tengah ya, karena kita di sini mengingat kondisi orang tua yang bisa dibilang menengah ke bawah. Kendalanya itu seperti untuk kegiatan pada masa praktek itu kadang-kadang anak itu lupa bawa. Jadi untuk solusinya kadang-kadang kita cari dulu, kalau enggak kita bagi dengan yang temannya yang udah banyak bawa. Ya, harapannya ke depan untuk anak-anak, semoga dengan adanya pembelajaran P5 ini, anak-anak bisa memahami cara membuat sesuatu yang bisa berguna untuk dia ke depannya. Penerapan P5 tentunya menjadi pengalaman baru bagi pelajar. Para siswa mengaku senang dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alasannya melalui P5 mereka bisa lebih kreatif dalam belajar dan dapat melatih kekompakan sesama pelajar. Nadia Zeta. Sekolah di mana? Sekolah di SDN 87 Kroy. Lenang. Kelas 6. Nah ini kamu lagi buat apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Buat apa itu? Buat bunga. Bunga. Menggunakan bahan-bahan apa aja nih? Menggunakan bahan bekas dari tutup botol sama sedotan. Nanti rencananya mau dibuat apa ini? Buat
Nah, dengan pembelajaran seperti ini, gimana pendapat kau, perasaannya? Senang nggak? Senang Senang. Kenapa senangnya? karena berkelompok memanfaatkan Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, turnamen yang digelar anggota DPRD Pesisir Barat sejumlah pelajar di SDN 87 Keroy telah menggelar latihan untuk mengikuti berbagai perlombaan di cabang olahraga. Untuk meraih kemenangan, sejumlah pelajar SDN 87 Keroy mulai mengikuti pelatihan yang diberikan pihak sekolah. Nah, ini adik namanya siapa? Semana Rep Kelas berapa? 4 Sekolah di mana? SD 87 Keroy. Ini lagi ngapain? Latihan Kenapa? Untuk apa nih? untuk tanding Tanding. Dalam rangka apa? memeriahkan URI ke-79. Kalian udah latihan berapa lama? Udah 2 hari. 2 hari. Gimana? Udah bisa belum mainnya? Udah Optimis menang nggak nanti ikut perlombaan? menang. Positif menang ya. Semangat ya. Nah, ke depan mau jadi atlet tenis meja nggak? Oh, Mau. Kepala SDN 87 Keroy Edward Lee mengatakan sejumlah prestasi yang telah diraih pelajar di SDN 87 Keroy merupakan bentuk nyata kerja keras tenaga pendidik yang ada di SDN 87 Keroy. Untuk mendukung bakat dan potensi yang dimiliki siswa, Edward Lee menyebut pihaknya telah mendatangkan tenaga pendidik atau pelatih profesional dari luar sekolah. Di dalam rangka Bulan Bakti Karang Taruna se-Pesisir Barat, kami menampilkan tari kreasi, alhamdulillah mendapatkan juara kedua se-Pesisir Barat. Kemudian masih di tahun 2022, kami dalam rangka memeriahkan HUT RI, kami mendapat juara kedua dalam rangka drum band. Dan di tahun 2022 juga pernah SMPN 18 Kroy mengadakan turnamen football. Alhamdulillah kami mendapat juara 1 dan pemain terbaik 1. Untuk menumbuh kembangkan bakat dari siswa 87 Kroy, kami mengadakan ekstrakurikuler setelah pulang sekolah, ya utama tenis meja, ya, drum band dan segala macamnya. Ya, untuk drum band kami mendatangkan pelatih untuk melatih anak-anak menyalurkan bakatnya. Kemudian di kepramukaan juga kami mendatangkan pelatih juga untuk melatih anak-anak di bidang kepramukaan. Kemudian tenis meja, alhamdulillah gurunya yang melatihnya karena gurunya sudah ada yang menguasai masalah olahraga tenis meja, voli dan bulu tangkis. Untuk perlombaan dalam memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-79, kami sudah menyiapkan tenis meja yang terutama sudah hari Jumat nanti tanggal 9-an mulai bertanding di Penggawa Lima Ulur yang diadakan oleh Ali Yudem, salah satu anggota DPR Pesisir Barat penyelenggaranya. Ya, insya Allah kami akan mendapatkan juara. Ya, kemudian di kepramukaan sebentar lagi di Hari Pramuka Pesisir Barat menjadi tuan rumah dalam rangka Hari Pramuka. Kami akan ikut 2 regu untuk berkemah seprovinsi Lampung yang akan diadakan di Pesisir Barat. Harapan saya pada anak-anak murid, terutama yang ikut perlombaan, jangan berkecil hati, terus semangat berlatih. Mudah-mudahan walaupun kita tidak dapat juara, kita sudah ikut memeriahkan HUT kita, HUT RI ke-79 tahun 2024. Upaya mencerdaskan generasi bangsa juga ditunjukkan oleh SDN 80 Keroy, salah satunya dengan mendukung program literasi sekolah. Untuk melaksanakan program literasi, Sekolah Dasar Negeri 80 Keroy telah melengkapi sejumlah fasilitas mendukung, seperti menyediakan pojok baca di setiap ruang kelas maupun perpustakaan sekolah. Kedua fasilitas inilah diharapkan dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap budaya membaca dan menulis. Namanya siapa? Adelia. Sekolah di mana? Di SDN 80 Keroy. 80 Keroy.
Kelas berapa? Kelas 6. 6. Nah, ini Adelia lagi ngapain sekarang? Lagi baca buku Buku apa? tentang seseorang ulang tahun. Orang yang ulang tahun. Bisa diceritakan nggak sih? Bukunya seperti apa itu emangnya? Orang yang ulang tahun dan dirayain teman-teman. Kenapa baca buku ini? Karena seru. Seru ya. Selain baca buku ini, ada yang disukain lagi nggak bukunya? Pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa suka baca buku bahasa Indonesia? Seru ya. Nah, cita-citanya nih ke depan, Nadia mau jadi apa? Mau jadi guru. Selain itu, untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang non-akademik, SDN 80 Kerui juga memiliki pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, baik itu di bidang olahraga, pramuka, dan kesenian. Di bidang olahraga, pelajar bisa mengikuti berbagai kegiatan ekskul yang disediakan sekolah, seperti senam, catur, bola voli, badminton, sepak takraw, sepak bola, dan olahraga lainnya. Di bidang kesenian, pelajar di SDN 80 juga bisa mengikuti seni tari. Sejumlah tarian daerah dan tarian kreasi pun bisa dipelajari di SDN 80 Kerui. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dan HUT ke-64 Gerakan Pramuka tingkat daerah Lampung, sejumlah anak didik di SDN 80 Kerui mulai berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti berbagai kegiatan lomba. Sejumlah siswa optimis memenangkan berbagai perlombaan, di antaranya senam pramuka. Sahrina Kalian sekolah di mana? di SD 80 Kroy, Nah, kalian kelas berapa saat ini? kelas 6. Kelas 6. Tadi kalian lagi ngapain tadi? Lagi latihan pramuka. Emang latihan pramuka dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti lomba pramuka di Labuan Juku, Setingkat apa? tingkat provinsi. Udah berapa lama latihannya? Sudah 4 hari, Sudah 4 hari. Optimis nggak? Menang. insya Allah. Kalian ikut ekstrakurikuler apa lagi di sekolah? Nari, Nari. Nari apa? nari mantap kemasan. Itu nari apa sih sebenarnya? Nari kayak penyambutan tamu gitu. Sudah pernah tampil di luar? Belum. Belum pernah. Ingin Pengen nggak tampil di luar? Pengen, Pengen. pernah mengikuti lomba belum? Sudah pernah ikut lomba-lomba belum? udah Lomba apa? lomba nari Di mana? di apa kantor bupati. Di Pemda ya? Iya. Pemda Pesisir Barat. Waktu itu dapat juara nggak? Enggak. Nggak dapat. Dengan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran yang ada, Eka Marlina, selaku tenaga pendidik atau guru SDN 80 Kerui, berharap ilmu yang diajarkan bisa untuk siswa ke jenjang pendidikan berikutnya atau bagi masa depan mereka. Kita mempunyai murid sekitar 120 anak, 60 putra, 60 putri, dan ada 6 rombel ya, kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk gurunya ada 15, satu kepala sekolah, 13 guru, wali kelas dan guru bidang studi, terus 1 penjaga sekolah. Sekolah kita ada pembelajaran akademik dan non-akademik, yaitu untuk selain dari belajar di kelas, kita juga punya ekstrakurikuler untuk anak-anak, yaitu olahraga, pramuka, dan kesenian. Misalnya tarian, juga sering belajar nyanyi juga untuk vokal grup. Mengadakan kesenian ini selain untuk menumbuh kembangkan bakat siswa, tari-tarian ini untuk melestarikan budaya kita di pesisir barat agar tidak hilang, juga bisa dikenal oleh daerah lain. Harapan kami untuk dari anak-anak kita yang sudah belajar di sekolah ini, ke depannya mereka bisa diterima di sekolah yang lebih baik dengan adanya ekstrakurikuler yang mereka jalani, yang kita ajarkan di sini bisa bermanfaat buat diri mereka, untuk sekolah dan masa depan mereka kemudian. Keberhasilan mendidik dalam mengembangkan bakat dan minat siswa juga ditunjukkan Sekolah Dasar Negeri 86 Kerui. Hal ini terlihat dari sejumlah prestasi yang diraih oleh siswa SDN 86 Kerui di bidang non-akademik.
Berkat upaya dan keseriusan tenaga pendidik yang ada di SDN 86, sejumlah prestasi di berbagai bidang olahraga atau ekstrakurikuler pun telah diraih. Seperti drum band, pelajar SDN 86 Kerui pada tahun lalu menjadi juara 2 tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya, Paskibra, pelajar SDN 86 Kerui pernah meraih juara 3 dalam lomba Paskibra tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023. Selain itu, di bidang olahraga, perlombaan badminton atau bulu tangkis sekolah ini meraih juara pertama tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian di cabang olahraga tenis meja, SDN 86 Kerui pernah mendapatkan juara ketiga tingkat sekolah dasar di Kecamatan Karya Penggawa. Tak hanya menjuarai berbagai cabang olahraga di tingkat kabupaten, pelajar di SDN 86 Kerui juga pernah mewakili Kabupaten Pesisir Barat mengikuti lomba di Provinsi Lampung. School yang lebih menonjol ditekankan pada anak itu latihan drum band. Sebabnya latihan drum band itu SD 86 itu sudah pernah mendapat juara kedua tahun kemarin. Pertama kali saya ada di sini selaku pimpinan, langsung saya gerakkan latihan drum band, langsung terjun 17 Agustus mendapat juara kedua. Dan juga eskul yang menonjol itu pernah mengikuti Paskibraka di tingkat kabupaten, mendapat juara ketiga. Pernah mendapat juara bola tangkis tingkat kabupaten langsung tingkat provinsi. Pialanya memang ada. Saya sangat berpesan kepada anak-anak didik di sini, mohon supaya betul-betul mengikuti latihan apabila dia adakan latihan-latihan tiap sore. Dan juga saya sudah sampai kepada orang tua wali murid, mohon dukungannya di SD 86 Kerui ini. Apa yang digerakkan oleh guru untuk latihan, mohon diikuti. Seperti contohnya juga pernah diminta SD 86 Kerui itu untuk dididik oleh Polres Pesisir Barat untuk menjadi pocil. Saya mengirimkan 5 anak. Ternyata 5 anak itu diseleksi, alhamdulillah diterima semua. Untuk mendukung program Kemendikbudristek, SDN 86 Kerui telah menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum baru ini disambut baik oleh pelajar yang ada di SDN 86 Kerui. Selain menyenangkan, pelajar bisa bebas memilih materi pembelajaran dalam kurikulum. Adek, namanya siapa? Zerina Paten, Ya, kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Adek Zerina, menurut adek sekarang ini belajarnya beda nggak sama adek dulu kelas 1? Beda, Kenapa? Kalau kelas 1 dulu kayak mana belajarnya? agak-agak malu. Agak-agak malu. Kalau sekarang? Udah percaya diri, lebih menyenangkan, Menyenang. lebih leluasa. Beralih ke Sekolah Dasar Negeri 83 Kerui, sekolah dasar yang sudah ada sejak tahun 1970 ini telah menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran unggulan di sekolah, baik di bidang akademik, keagamaan, serta bidang non-akademik. Di bidang keagamaan atau rohis, di sekolah ini anak-anak sudah dibiasakan untuk mempelajari dan menjalankan praktik ilmu agama. Di antaranya mengikuti sholat duha bersama di sekolah dasar. Kemudian di bidang literasi, anak-anak SDN 83 Kerui juga telah dibiasakan membaca dan menulis di perpustakaan sekolah. Melalui kegiatan ini tentu mampu mengasah pengetahuan siswa. Dengan membaca berbagai macam buku yang disediakan sekolah, anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kelas 5, 83 Kerui. 83 Kerui. Nah ini saya lagi ngapain ini? Lagi baca di perpus. Baca buku apa? Tentang apa? Serunya bermain api jagau. Ini buku dongeng apa buku apa? Buku dongeng ya? Kenapa suka baca buku ini? Seru. Seru baca ceritanya ya. Ada buku favorit nggak yang sering dibaca? Buku apa? Buku itu, buku bercerita ya. Untuk memperkuat pendidikan karakter siswanya melalui pengembangan mental spiritual, pengembangan seni budaya, dan pengembangan bela diri dan olahraga, SDN 83 Kerui juga menerapkan pembelajaran ekstrakurikuler pencak silat. Selanjutnya di bidang kesenian seperti seni tari, di SDN 83 Kerui juga telah diajarkan untuk mengenal dan mempelajari berbagai tari-tarian khas daerah. Selain sebagai upaya melestarikan adat dan budaya Lampung,
berbagai kegiatan ekskul ini tentu dapat menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa. Latihan ya? Iya, latihan. Latihan nari. Nah, yang ngajarin nari siapa? Di sekolah? Iya. Apa? Selain tari ini bisa nari apa lagi? Bedana kalau nggak salah. Bedana. Sudah berapa lama belajar nari? Sekitar 2 tahunan. Dari kelas 5. Dari kelas 5. 2 tahun sama kelas 6 ini. Sudah pernah tampil belum di luar? Udah pernah sekali. Di mana? Di kantor bupati kalau nggak salah. Di kantor bupati, di Pemda ya? Itu dalam rangka apa? Perlombaan apa tampil biasa aja? Dalam rangka perlombaan kalau nggak salah, ya benar perlombaan. Dapat juara nggak? Enggak. Nggak dapat juara. Banyaknya jumlah siswa yang bersekolah di SDN 83 Kerui tak sebanding dengan ruang kelas yang dimilikinya. Memiliki peserta didik sebanyak 160 orang menyebabkan sekolah ini kekurangan gedung atau ruang kelas. Dampak dari kekurangan lokal tersebut, peserta didik kelas 2 harus bergantian menggunakan ruang belajar dengan siswa kelas 2 lainnya. Pihak sekolah terpaksa membagi 2 tahap pembelajaran, yakni pagi dan siang di kelas 2. Kekurangan kelas berdampak bagi jam pelajaran siswa. Pasalnya, kegiatan belajar mengajar yang diikuti para pelajar kelas 2 memiliki waktu yang cukup singkat, hanya sekitar 3 jam. Oleh karena itu, anak-anak di sekolah ini berharap ada penambahan ruang kelas baru untuk mereka. Siapa? Salti sekolah di mana? Salti kelas berapa? Kelas 2. Ini Salti masuk siang ya sekolahnya ya? Kenapa kok masuk siang? Nggak ada kelasnya. Jadi gantian sama kawannya ya? Nah, Salti mau nggak punya kelas sendiri biar bisa masuk pagi? Kenapa? Biar banyak kawannya kalau pagi ya? Tak hanya kekurangan ruang kelas, ternyata sejumlah prasarana gedung sekolah yang dimiliki SDN 83 Kerui sudah banyak rusak dan kondisinya memprihatinkan. Salah satunya tiang-tiang penopang gedung bangunan sekolah mengalami kerusakan dan keropos. Tiang kayu yang sudah ada sejak berdirinya SDN 83 Kerui tidak kuat lagi menopang gedung sekolah. Kemudian perumahan guru. 2 unit perumahan guru yang ada di SDN 83 Kerui sudah tidak bisa lagi dihuni sejak puluhan tahun silam. Dinding dan atap gedung sudah rusak berat. Selanjutnya, ruang perpustakaan sekolah. Ruangan yang biasa dipakai tempat anak-anak belajar membaca dan menulis ini juga mengalami kerusakan cukup berat. Terlihat jelas plafon dan dinding ruang perpustakaan sudah mengalami kerusakan. Terkait kekurangan ruang belajar dan kerusakan sejumlah fasilitas tersebut, Kepala Sekolah SDN 83 Kerui Khairul Azan berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pendidikan setempat dapat segera merealisasikan usulan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah. 83 Kerui ini sudah memakai kurikulum Merdeka kelas 1 sama kelas 4, dan dalam hal itu juga kegiatan siswa itu bermacam-macam, seperti eskulnya seperti seni tari, kemudian ada pencak silat, kemudian rohis, nah, kemudian juga masalah literasi juga kami giatkan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang sering kita laksanakan kepada anak-anak SDN 83. Gunanya apa sih Pak untuk menerapkan suatu tersebut juga? Itu untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat daripada anak-anak SDN 83 ini, supaya mereka itu cinta terhadap adat dan budaya kita di pesisir barat ini. Baik. Kalau masalah fasilitas sih masih banyak yang perlu kami butuhkan di sini, ya terutama ruangan sekolah ya, ruangan kelas, karena ruang kelas ini seperti contohnya di kelas 2 itu ada yang pagi dan ada yang siang, dikarenakan tidak ada lokal. Padahal kalau pemerintah daerah atau pemerintah pusat mau, kami punya tanah
dan kami punya ruangan yang sudah rusak yang kira-kira bisa diperbaiki menjadi ruang kelas. Ada ruang perumahan guru, 2 lokal yang kira-kira itu, tapi kalau dilihat dari sekarang itu sudah betul-betul hancur, tidak bisa dipergunakan lagi. Sejak kapan itu, Pak? Itu sudah lebih daripada 10 tahun lebih. Itu perumahan guru itu tidak bisa ditempati lagi. Selain itu Pak, mungkin ada perpustakaan? Ya, ruangan perpustakaan juga itu ada juga yang itu dindingnya itu sudah retak. Di samping saya kesiannya minat anak-anak siswa kita itu luar biasa untuk membaca. Makanya walaupun keadaannya yang demikian, ya kami memanfaatkan ya ruangannya seadanya. Ya kalau di ruang kelas kayaknya kita itu butuh rehab semua, karena bangunan sekolah di SNL 83 ini kurang lebih sudah 10 tahun tidak tersentuh oleh rehab, baik itu rehab atau sejenisnya lah. Ini kurang lebih bisa dilihat saja, mungkin tidak ada lagi sekolah yang di pesisir barat ini yang menggunakan tiang kayu. Nah, ini pun juga sudah banyak yang keropos. Sudah sering kami perbaiki di bawahnya, tapi karena kayunya memang sudah keropos, paling lama itu 1 bulan 2 bulan itu hancur lagi. Berbagai permasalahan lain juga dihadapi sejumlah sekolah dasar yang ada di Kecamatan Karya Penggawa. Tidak ada aksesnya internet menjadi penghambat utama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seperti yang dialami SDN 89 dan SDN 90 Kerui, 2 sekolah dasar ini kesulitan mengakses internet dalam menerapkan dan mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Padahal platform ini merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk mendidik dalam mewujudkan belajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Akibat tidak adanya akses internet ini juga menghambat pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Selain itu, 2 sekolah tersebut juga kesulitan mengunggah data hasil laporan sekolah. Lebih parah lagi, karena tidak adanya akses internet, bantuan Chromebook yang telah diterima SDN 89 Kerui tidak bisa digunakan karena ketidakadaan akses internet. Untuk mendapatkan akses internet dalam penerapan KBM, tak jarang sejumlah tenaga pendidik dan siswa harus keluar sekolah sejauh 5 km untuk mendapatkan akses internet. Dengan adanya permasalahan tersebut, tenaga pendidik dan kepala sekolah SDN 89 Kerui berharap sekolahnya mendapatkan bantuan jaringan internet, sehingga tidak tertinggal dengan sekolah lain yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Terbesar saya sebagai guru yang mengajar di sini, itu yang pertama saya rasa itu masalah jaringan seluler. Ya, itu karena jaringan internet menurut saya itu dalam pembelajaran itu sangat-sangat penting, apalagi sekarang ini kan masuk ke apa istilahnya ya, jaringan internet itu sebagai media atau sumber referensi yang luar biasa. Itu yang pertama ya. Kemudian kami untuk guru juga dalam pengaplikasian PMM itu kami sangat terkendala karena sinyal yang tidak mendukung. Jadi kami harus keluar jauh dari daerah sini untuk akses. Itu yang pertama yang menurut saya sinyal, Pak. Itu juga termasuk ANBK, kami karena ANBK ini mandiri dan tidak bisa kami laksanakan di sekolah, jadi untuk beberapa tahun kemarin kami istilahnya itu numpang di sekolah lain. Kalau upaya sudah pernah kami tanyakan ke pihak-pihak yang terkait, tapi karena menyangkut dana yang lumayan untuk pengadaan tower dan sejenisnya, itu kami kembali lagi tersangkut di masalah pendanaan. Jadi dari pihak mereka juga tidak bisa mengadakan karena biaya yang besar tadi. Siasat dari guru sendiri seperti apa nih untuk kekurangan sinyalnya tadi? Iya itu tadi Kak, kami mengadakan di luar jam mengajar, kayak misal kami pulang jam 1, jadi jam 1 kami cari ke tempat, ke warung mana, ke rumah makan mana, atau ke tempat-tempat yang memang ada titik sinyal ya di situ. Berapa kilo dari sekolah?
tempat sinyal ya, sekitar 5 atau itu pun 5 kilo itu hanya satu titik, tidak semua di daerah itu ada, hanya satu titik kayak di tempat warung mana gitu. Jadi tidak semua lingkup itu ada, hanya beberapa titik dari 5 kilo dari sini yang ada. Pernah nggak Bu, dari kendala sinyal ini kita keterlambatan ngupload atau keterlambatan ujian? Iya, sangat tuh Kak. Karena sinyal ini kan kayak kayak jantungnya lah ya bahasanya. Jadi kami kadang-kadang untuk melaksanakan survei lingkungan pun itu kami suka dapat telat informasi. WA aja kami agak kesusahan. Jadi kalau informasi kapan dikirim, kami baru bisa cari pulang, atau kayak saya di pasar gitu baru dapat informasinya, besok baru saya sampaikan kembali ke sekolah ini. Jadi tidak langsung istilahnya langsung terkirim, tidak on time atau online gitu Kak. Oke, harapannya Bu seperti apa? Harapan kami sebagai pendidik di sini, kami ingin pendidikan atau pembelajaran kami ini sama seperti daerah-daerah yang lain yang bisa mengakses itu. Jadi kami tidak tertinggal. Jadi untuk PMM, untuk ANDK, untuk media, karena kami kemarin dapat bantuan Chromebook itu dari kementerian, itu tidak kami bisa pakai Kak karena tidak ada akses sinyal tadi. Jadi harapan kami semoga pihak-pihak terkait yang bisa untuk pengadaan ini bisa memberikan bantuan atau lebih memperhatikan daerah-daerah seperti kami ini untuk pengadaan jaringan seluler. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Nadia, pelajar kelas 6 di SDN 89 Keruy. Ia dan teman-temannya berharap bisa belajar menggunakan internet. Sebab dengan konten yang beragam inilah, belajar bisa dengan mudah memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nadia Arifah Junisa. Ini kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6. Sekarang lagi ngapain ini? Belajar komputer. Belajar komputer ya? Emang bisa belajar komputer di sekolah ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada sinyal. Terus kalau mau nyari sinyal jauh. Penting nggak sih ngambil referensi dari internet? Penting. Kenapa? Karena banyak pelajaran. Apa aja yang biasa kamu kalau mau belajar di komputer di internet? Kayak IPA, matematika, IPS gitu, biologi. Kenapa kok perlunya internet? Karena di situ pelajarannya panjang lebar, terus beragamnya. Mungkin kepengennya adik sendiri kayak mana sih? Pengen kayak punya internet di sekolah gitu, biar bisa belajar komputer gitu. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3 SSDN Kecamatan Karya Penggawah, Irham mengatakan, sedikitnya terdapat 12 sekolah dasar di Kecamatan Karya Penggawah. Dari 12 sekolah dasar ini sudah banyak prestasi yang diraih. Namun dari sejumlah keberhasilan itu, sedikitnya terdapat 5 sekolah dasar yang benar-benar membutuhkan bantuan penunjang kegiatan belajar dan mengajar, baik prasarana sekolah seperti gedung ataupun jaringan internet. Ada beberapa sekolah yang saya perhatikan dari sebelum COVID, banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan, yakni sekolah-sekolah yang ada nomenklaturnya SD 80, 81, 82, 83, dan 87. Itu yang sering tampil, kemudian sering menorehkan prestasi. Seperti apa itu prestasinya? Seperti ada di tahun 2023 kemarin, lomba drum band, kemudian lomba pawai budaya, mereka itu masuk kategori juara. Nah, dari sekolah prestasi-prestasi itu, ada nggak Pak sekolah-sekolah yang lain yang masih butuh bantuan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten ataupun pusat? Ada beberapa sekolah, terutama sekolah 83, 86 ini, mereka mempunyai prestasi, namun mereka itu juga mempunyai keluhan. Terutama keluhan mereka itu ada pada sarana dan prasarana mereka. Sekolah mereka sudah perlu bantuan pemerintah untuk direhab. Kemudian ada 2 sekolah itu yang blank spot masalah sinyal, yakni SD 89 dan SD 90. Betul-betul masalah sinyal itu susah. Itu mempengaruhi nggak Pak kegiatan KBM? Nah, jadi untuk pembelajaran
Karena sekarang ini kita dituntut untuk pembelajaran melalui online, kadang-kadang itu berpengaruh banyak. Karena mereka tidak bisa mengakses pendidikan itu secara lengkap kalau sifatnya kita online. Melalui MK3S nih Pak, pernahkah ada usulan dari sekolah tersebut Pak terkait internet? Ya, kita sering melaksanakan usulan, mengajukan usulan baik dia di kabupaten, dan pernah juga kita mengajukan usulan itu sampai ke provinsi. Nah, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Selaku K3S di Kecamatan Karya Penggawa, mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini pemerintah daerah kita bisa memperhatikan kekurangan-kekurangan fasilitas-fasilitas yang ada di Kecamatan Karya Penggawa ini. Dari pesisir barat, Ananda Yosan, Mitra TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa liputan khusus tentang potret pendidikan dasar di Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat. Sampai jumpa pada liputan kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.